Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya mohon izin perkenalkan saya Munawarah dari Majelis Tabligh dan Ketarjihan PCA Bendosari Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dunia dan apa saja akibat-akibatnya jika kita mencintai dunia terlalu dalam. Ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan-kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman bahwasanya kesenangan-kesenangan hidup di dunia itu ada berupa perempuan-perempuan, anak-anak, maksudnya keluarga gitu ya. Kemudian harta benda, aset-aset yang dimiliki dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang menambahkan kesenangan hidup di dunia itu ada berupa kekuasaan, kedudukan, popularitas dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran tentang kesenangan hidup di dunia? Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ketika kesenangan-kesenangan hidup di dunia itu kita manfaatkan hanya untuk kepentingan dunia saja, tanpa kita manfaatkan untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu apakah boleh kita mencintai dunia? Boleh kita mencintai dunia, tetapi tidak berada di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika cinta kepada dunia sudah berada di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, sudah melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka banyak akibat yang akan ditimbulkannya. Akibat yang pertama ketika seseorang sangat cinta kepada dunia adalah cinta dunia akan mematikan hati. Ya, kata Asy Al-Utsaimin rahimahullah, hati itu laksana sebuah wadah. Bila telah dipenuhi oleh segala sesuatu, maka dia tidak akan bisa menampung hal yang lain lagi. Jadi ketika hati sudah dipenuhi oleh rasa cinta kepada dunia, maka kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya sudah tidak punya tempat lagi. Cintanya kepada dunia sudah menjadi cinta yang buta, di mana cinta yang buta itu kadang-kadang tidak berlogika. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Cintanya kepada dunia sudah membutakan mata hatinya, kesulitan bagi hati untuk melihat kebenaran, untuk menerima kebenaran. Kemudian akibat yang kedua ketika seorang sangat cinta kepada dunia adalah Jundub bin Abdillah berkata, cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Ya, cinta dunia adalah pangkal dari segala kerusakan. Kita lihat ketika seseorang sangat cinta kepada dunia, sangat cinta kepada harta misalnya, dia bisa saja melakukan apa saja untuk mendapatkan hartanya. Bisa merampok, mencuri, korupsi dan lain sebagainya untuk mendapatkan harta yang diinginkannya, yang dicintainya. Kemudian ada seseorang yang sangat cinta kepada kedudukan, kepada kekuasaan, dia bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan kedudukannya. Bisa menjilat yang atas, menekan yang bawah, menyikut kanan kiri, bahkan kadang-kadang bisa melakukan pembunuhan untuk mempertahankan kedudukannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sebegitu besar kerusakan yang terjadi ketika seseorang sudah sangat cinta kepada dunia. Kerusakan itu tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi dia juga akan merusak lingkungan di sekitarnya. Kemudian akibat yang ketiga ketika seseorang sudah sangat cinta kepada dunia adalah
bisa mengakibatkan kekafiran. Ya, seperti sabda Rasul, ada seseorang yang pada pagi hari itu beriman, kemudian pada sore hari itu kafir, atau pada sore hari dia beriman, kemudian pada pagi hari dia kafir, hanya untuk mendapatkan dunianya. Mungkin untuk wanita yang ingin dinikahinya, atau harta yang diinginkannya, dia rela menjual agamanya. Ada yang menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Dia menafsirkan ayat-ayat Allah sesuai dengan kehendak siapa yang memesannya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian akibat yang keempat, ketika seseorang sangat cinta kepada dunia adalah Allah akan mencabut kecukupan dari dirinya. Jadi dia tidak pernah merasa cukup, tidak puas dengan apa yang dia miliki. Nah, ketika Allah mencabut kecukupan dari dirinya, maka Allah akan menimpakan 3 hal. Yang pertama adalah kegelisahan yang terus-menerus. Jadi seorang pecinta dunia akan gelisah secara terus-menerus. Ketika dia sudah memiliki mobil A, dia ingin mobil B. Ketika sudah memiliki mobil B, dia ingin mobil yang C. Dan seterusnya, tidak ada habisnya. Dia hanya fokus memikirkan apa yang belum dia dapatkan. Jadi dia mengalami kegelisahan terus-menerus. Kemudian Allah timpakan lagi keletihan yang tak berujung, karena pecinta dunia itu akan mengejar dunianya, aktivitasnya dari pagi sampai pagi lagi hanya untuk dunia. Seluruh energinya, seluruh waktunya, seluruh kegiatannya dia habiskan untuk mengejar dunianya. Jadi dia menderita keletihan yang luar biasa, keletihan yang tak berujung. Kemudian Allah timpakan juga penyesalan yang tiada akhir. Karena bagi seorang pecinta dunia, ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia dapatkan, wal akhir ketika dia akan menemui ajalnya, dia baru sadar bahwasanya apa yang dia usahakan selama ini, mungkin mobil yang sudah dia usahakan bertahun-tahun, aset yang sudah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, itu ternyata ketika ajal menjemputnya, itu semuanya tidak dia bawa ke liang lahat. Istri yang cantik yang mungkin dia usahakan dengan menjual agamanya, ternyata tidak mau menemani dia di alam kubur. Yang ada hanyalah penyesalan-penyesalan. Kenapa? Karena seluruh waktunya, seluruh hidupnya dia manfaatkan hanya untuk kepentingan dunia semata-mata. Kemudian akibat yang kelima, ketika seseorang sudah sangat cinta kepada dunia adalah dia lalai akan untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Karena seorang pecinta dunia, dia hanya fokus untuk memikirkan dunia. Dia lupa bahwa suatu saat nanti dia akan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dia lalai mempersiapkan kehidupan untuk akhiratnya. Dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau berkata, janganlah kalian menjadikan dunia sebagai Tuhan. Ketika kalian menjadikan dunia sebagai Tuhan, maka dunia akan menjadikan kalian sebagai hamba. Jadi ketika kita menjadikan dunia sebagai Tuhan, kita akan diperbudak oleh dunia. Apapun kita lakukan untuk kepentingan dunia. Kemudian dari Malik bin Dinar, seorang ulama abad kedua Hijriah, beliau berkata, sesungguhnya Allah menjadikan dunia sebagai tempat persinggahan dan akhirat sebagai kampung halaman. Oleh karena itu, persiapkanlah bekal di tempat persinggahan untuk menuju kampung halaman. Keluarkanlah dunia dari hati kalian sebelum badan kalian keluar dari dunia. Ya, dari perkataan beliau tadi, beliau mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita hidup di dunia itu hanyalah kita singgah di suatu tempat. Kita berada di tempat perantauan, di mana di tempat perantauan itu kita bertujuan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa pulang kembali ke kampung halaman kita, yaitu kampung akhirat yang lebih kekal abadi. Ya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 77, Allah berfirman, Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah, kesenangan dunia ini hanyalah sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kesenangan hidup di dunia itu hanyalah sedikit saja. Diumpamakan ketika kita mencelupkan jari kita ke lautan, kemudian kita angkat jari kita, apa yang tersisa di jari kita dari lautan itulah perumpamaan sedikitnya dunia. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kesenangan hidup di akhirat yang lebih kekal abadi, yang lebih baik, lebih banyak dan lebih kekal abadi. Kemudian dalam Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 9 Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'ala dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang tidak lupa akan mempersiapkan kehidupan akhiratnya, digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak merugi, yang tidak lupa akan kehidupan akhiratnya. Kita tutup dengan doa. Kita doa bersama-sama. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Ya Allah, jadikanlah kami merasa cukup terhadap apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami dan berilah keberkahan kepada kami. Ya Rabb kami, cukupkanlah kami dengan rizki yang halal dan jauhkanlah kami dari yang haram. Cukupkanlah kami dengan karunia-Mu dan jauhkanlah kami dari bergantung kepada selain-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan hamba yang bertakwa, yang menyadarkan seluruh hidup kami hanya untuk menggapai ridha-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.